guys, this is our podcast. 3, 2, 1. We stand on the right company. Oke, terima kasih Pak Andri atas kedatangannya di EWF Manado. Sama-sama Pak Joko. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah, puji Ya. Tuhan sehat semuanya. Amin. Semoga di masa pandemi ini kita diberikan kesehatan karena sehat yang paling utama. Betul Pak Joko. Punya uang banyak pun kalau tidak sehat tidak bisa kemana-mana juga Iya. ya. Kita berdua udah PCR, udah swab, jadi kita aman ya. Baik. Kita pakai masker ya. Siap, aman. Aman ya. Sudah divaksin juga. Sudah lengkap. Udah 2 kali vaksin. Gitu. Bagaimana kemarin waktu vaksin? Sempat sakit? Oh, kemarin sempat kalau orang-orang mengalami demam, kalau saya kebetulan tidak mengalami demam, tapi nafsu makan meningkat. Ya. Oleh karena itu berat badan itu agak naik juga sekarang, walaupun kemarin sempat kurus ya. Iya. Kalian sempat sakit kemarin? Ya biasa. Jadi saya berusaha kurus sebelumnya dengan berbagai cara diet, ya, tapi tidak berhasil. Ternyata Tuhan menunjukkan jalan yang lain dan itu berhasil. Diet lebih cepat. Diet lebih cepat, ya. Dinikmati aja. Betul. Gini Pak Andri, ya seperti Pak Andri ketahui ya, kita di EWF Manado juga ingin banyak belajar karena ya saya tahu Pak Andri banyak membangun image-image positif untuk bagaimana membangun brand image ya untuk di kantor-kantor cabang lain, terutama di kantor AXA ya, di kantor pusat kerja di Jakarta juga. Jadi Pak Andri ya saya kenal lama lah, tahu ya sejarahnya bagaimana, apa sih sebetulnya yang branding ini itu apa sih Pak Andri sebetulnya? Oke, kalau kita berbicara branding, ya, kita umpamakan kita seperti manusia, ya. Saya tahu Pak Joko itu orangnya ceria, komunikatif, enak dibawa ngobrol, santai. Ya, ini adalah yang disebut branding. Ya. Jadi orang menilai Pak Joko termasuk saya adalah orang yang humoris dan nyaman. Gitu. Nah, sama seperti sebuah perusahaan atau produk, ya. Jadi branding itu adalah sebuah image yang melekat di dalam pikiran setiap para mulai dari pelanggan, nasabah, kemudian juga para stakeholder, kemudian sampai juga para karyawannya juga. Jadi produk atau perusahaan tersebut digambarkan atau diimajinasikan itu seperti apa. Ya, contoh kalau kita berbicara mengenai Apple, ya, kenapa orang banyak banget yang berburu iPhone? Ya, produksi dari Apple. Karena iPhone itu bukan soal karena canggihnya, bukan. Ya, kalau kita berbicara teknologi, banyak handphone di luar sana mungkin yang lebih canggih daripada Apple. Ya, mereka bisa buat. Ya. Tetapi brand image Apple dipositioningkan kalau orang pakai Apple itu udah pasti keren. Ya kan? Stylish, kaya, karena harganya ya yang di atas rata-rata. Nah, 3 hal ini ya yang menjadi brand image dari Apple. Oleh karena itu orang memburu Apple karena dari sisi stylishnya sebenarnya, bukan dari sisi teknologinya. Bahkan menurut sebuah riset, ya, orang yang memakai Apple atau para pengguna iPhone, ya, 80% sebenarnya tidak pernah tahu secara 100% fitur-fitur yang ada di iPhone. Betul sekali. Gitu ya. Jadi mereka hanya beli karena ikut-ikutan dan karena gaya. Udah gitu aja. Seperti itu. Nah, jadi branding adalah bagaimana cara kita, ya, bagaimana cara kita membuat sebuah gambaran atau positioning bagi sebuah perusahaan atau produk, ya, supaya melekat di pikiran setiap orang yang melihat. Itu bisa kan kalau Anda memposisikan diri sebagai orang yang humoris, maka semua orang akan melihat sebagai Anda sebagai orang yang humoris. Kalau perusahaan Anda misalkan diposisikan sebagai yang tercepat, terdepan seperti Yamaha mungkin dengan tagline-nya selalu terdepan, maka setiap orang akan selalu melihat bahwa Yamaha itu akan selalu terdepan dengan segala inovasinya. Seperti itulah. Iya Pak Andri, saya mau tanya itu, mengapa sih branding itu penting? Oke. Branding itu menurut saya sangat penting karena apa? Seperti manusia membutuhkan baju. Siap. Ya.
Ya, apa jadinya misalkan kalau kita jalan-jalan tanpa pakai baju lah ya. Ya, orang nyangka kita orang gila ya. Ya betul, bisa nyangka orang gila atau mungkin bisa jadi oh ini orang suka berjemur lah Ya, seperti itu atau ya. nudis ya. Ya, nudis gitu ya. Tetap aja gitu kan. Tapi yang pertama pasti image-nya adalah kita orang gila gitu ya. Gitu. Nah, branding itu sangat penting. Sama seperti manusia membutuhkan baju. Gitu. Jadi ada orang menyukai pakai baju misalkan kaos polos, Ya. ya kan, seperti Mark Zuckerberg gitu kan, makanya kita kenal gitu kan, atau Bill Gates. Jadi kita itu bisa mengklasifikasikan bahwa orang-orang ini suka dengan kaos polos seperti itu. Nah, ada juga orang-orang yang menyukai pakai kaos atau baju-baju yang bermotif seperti itu. Nah, artinya apa? Dengan kita melakukan branding, kita membangun yang namanya sebuah image baik kepada diri kita maupun perusahaan. Iya. Ya, jadi ketika ada orang mendengar misalkan nama EWF Manado, Equity World Futures Manado, ya, teman-teman di EWF sudah memposisikan diri sebagai perusahaan pialang berjangka dengan layanan tercepat, Betul. ya, dan itu komitmen dijalankan semua, ya, dari sisi operasional dan transaksi dan sebagainya. Kalian punya standar paling tercepat di antara pialang yang lain. Seperti itu. Nah, akhirnya orang akan ketika melihat brand EWF Manado atau mendengar EWF Manado, oh ini transaksi di sini saja. Karena sudah pasti cepat layanan. Iya. Ya, seperti kalau kita bicara Yamaha, Yamaha itu selalu terdepan. Kenapa bisa terdepan? Karena dari sisi manajemen perusahaannya, mereka itu punya komitmen untuk selalu membangun sebuah inovasi baru, menelurkan produk-produk yang baru, gitu, yang terdepan, seperti itu. Jadi branding itu ya sangat penting, sama seperti manusia membutuhkan baju. Oke, Pak Andri, apa saja sih faktor yang harus kita perhatikan dalam kita branding image agar tepat sasaran nantinya itu? Oke, Mas Joko. Jadi sebelum kita melakukan branding, kita harus memperhatikan yang pertama adalah STP-nya dulu, ya. STP itu adalah segmenting, targeting, dan positioning. Iya. Ya, siapa segmen kita? Ya, contoh kalau Anda mau menjual sebuah produk makanan, ya segmennya itu adalah anak sekolah. Oke. Ya, oke, anak sekolah ya. Lalu kemudian siapa targetnya? Ya, anak sekolah kan banyak nih, mulai dari SD, SMP, SMA gitu kan. Nah, berarti kita berbicara selain klasifikasi dari jenis sekolahnya, tapi juga berbicara dari umurnya. Betul. Ya, siapa umur yang kita sasar nih? Gitu kan? Apakah usia dari 8 sampai 15 tahun atau 7 atau mungkin 15 sampai 17 tahun seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir seperti itu dulu ya. Targeting, itu disebut targeting. Lalu kemudian mengerucut lagi. Ya. Kemudian mengerucut lagi kita berbicara positioning. Ya, positioning adalah Anda atau produk kita, makanan tadi, ingin diposisikan sebagai makanan yang seperti apa oleh anak-anak tadi. Ya, makanan ringan yang paling manis atau makanan ringan yang di dalamnya itu selalu ada hadiahnya. Misalkan seperti itu. Ya, kalau setelah ketemu positioningnya baru kita buat tagline. Ya, contoh buat tagline misalkan makanan tadi ya dengan tadi ya. Ya. Dinikmati lezatnya, dapat hadiahnya. Misalkan seperti itu, ya. Gitu. Dinikmati lezatnya, dapat hadiahnya. Ya, itu positioning untuk produk makanan. Ya. Lalu kemudian kita akan berbicara lagi mengenai masuk ke AIDA. Nah, bagaimana cara kita melakukan branding? Setelah ada segmentasi, targeting, dan positioning, baru kita bagaimana cara melakukan brandingnya. Ada rumusan lagi AIDA. AIDA itu bukan, ya AIDA itu bukan nama orang ya Pak ya, gitu ya. Jadi ya, jadi AIDA ya, A yang pertama itu adalah awareness atau attention. Awareness atau attention. Ya. Jadi ketika kita membuat sebuah konten, ya kita harus memikirkan bagaimana kita bisa nge-grab attention, ya, atau menarik perhatian orang. Ya, kalau dalam ilmu iklan sebenarnya ketika orang melihat iklan, kan banyak iklan sebenarnya di jalan. Iya. Ya, 3 detik pertama itu sangat menentukan. Ya, 3 detik pertama dia memutuskan untuk melihat lebih lama atau hanya sekedar melewati. Ya, itu kalau iklan-iklan mungkin di YouTube, di billboard dan sebagainya, seperti itu.
Oke? Iya. Nah, kemudian dari sisi setelah attention masuk ke interest. Iya. Ya. Setelah orang-orang itu tertarik melihat iklan kita, kemudian buat mereka tertarik. Ya, seperti itu. Contoh misalkan iklan pulsa, iklan salah satu operator misalkan. Ya. Oke. Nelfon kemana saja 0 rupiah. Siap. Oke, attentionnya dapat dong. Ya, kemudian interestnya juga dapat. Ya, misalkan telepon kemana saja 0 rupiah untuk kalian yang ingin malam mingguan, misalkan seperti itu. Ya, syaratnya apa saja, gitu. Nah, orang akan cari tahu lagi syaratnya bagaimana supaya saya dapat pulsa 0 rupiah. Ya, pada saat malam mingguan, gitu ya. Itu dari sisi attention, interest, lalu kemudian desire. Ya, contoh, dia melihat ada salah satu syaratnya cukup isi pulsa 50.000, maka Anda mendapatkan kesempatan bonus menelepon sepuasnya hanya 0 rupiah pada saat malam minggu. Itu ya. Oke, kemudian dari sisi desire, ya. Nah, itu mereka nanti akan ke Grab lagi, ada rasa inginnya. Oke, menarik nih, gitu kan? Dapat pulsa 0 rupiah untuk malam mingguan. Cukup isi pulsa hanya 50.000. Seperti itu. Iya. Gitu. Nah, kemudian desire-nya itu pakai misalkan periode. Hanya periode misalkan dari tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 10 Oktober. Gitu. Kita berbicara desire. Ya, menarik dari sisi hasratnya supaya orang berhasrat untuk beli pulsa atau memanfaatkan program ini. Ya. Nah, dari sisi desire sudah dapat, lalu kemudian yang terakhir adalah action. Ya, dari sisi action. Nah, tadi kita sudah bahas juga ada action itu di dalamnya cukup beli isi pulsa 50.000, Anda akan mendapatkan promo telepon sepuasnya hanya 0 rupiah pada saat malam minggu atau di hari Sabtu. Ya gitu. Ya, segera isi pulsa Anda sekarang misalkan. Ya, kata-kata mungkin untuk action seperti itu. Gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan dari sisi ketika kita melakukan branding dalam hal apapun misalnya. Ya, ini sangat penting diketahui juga buat anak-anak kita yang ada di EWF Manado, mungkin bukan juga untuk grup kita juga ya, bukan untuk di EWF Manado aja, untuk solid group juga mungkin ini perlu sekali diketahui. Karena ya kalau perusahaannya udah membangun branding image yang benar tapi orang-orang di dalamnya tidak menjalankan, ini tidak tepat sasaran kan, seperti itu. Terus bagaimana cara membangun brand image itu agar positif gitu? Ini kan penting sekali kan? Oke. Pertama yang ditentukan adalah sebuah tagline-nya dulu. Tagline. Ya, kita berbicara tadi tentang positioning. Tagline itu berbicara mengenai bagaimana cara kita ingin dipandang di depan orang banyak, ya, oleh nasabah, oleh para stakeholder, seperti itu. Terus yang kedua, tagline itu sebenarnya adalah mengingatkan kita atau menegaskan komitmen kita. Berarti tagline itu penting sekali ya? Penting sekali, gitu ya. Kita berbicara misalkan Yamaha selalu terdepan, ya, komitmen mereka adalah selalu mengeluarkan, ya, tipe-tipe motor baru itu selalu lebih dulu lah, ya, dengan teknologi yang lebih maju, misalkan seperti itu. Ya, makanya disebut teknologi Yamaha selalu terdepan. Contoh misalkan di EWF Manado, ya, ingin diposisikan sebagai perusahaan pialang nomor satu. Ya, nomor satu. Nomor satu di siapa dulu? Karena kalau kita bicara nomor satu itu terlalu luas, ya. Kita kerucutkan juga ya. Kerucutkan lagi, gitu ya. Namanya positioning itu harus semakin mengerucut, gitu nomor ya. satu pasti ya di sisi bisnisnya dan sisi pelayanannya. Oh iya, gitu. Dari sisi pelayanan, misalkan perusahaan pialang berjangka terdepan dari sisi pelayanan, misalkan seperti itu. Artinya Anda harus memiliki komitmen di situ, ya, bahwa mulai dari proses transaksi, regol penerimaan nasabah harus tercepat dibandingkan dengan perusahaan pialang yang lain. Jadi Anda sudah harus melakukan riset perusahaan pialang lain itu berapa lama orang bisa jadi nasabah, berapa lama orang melakukan transaksi. Betul. Dan gua harus lebih better daripada mereka. Seperti itu, ya. Nah, tagline itu sangat penting. Satu yang tadi saya bilang kan, untuk
membangun image bagaimana kita dipandang oleh nasabah atau orang lain. Ya. Terus yang kedua, ya, menegaskan komitmen kita, ya, sebagai perusahaan atau sebagai brand, ya, seperti itu. Gitu. Jika brand kita sedang terpuruk, apa yang kita lakukan, Pak, agar kita menjadi citra kita tuh, agar branding image apa yang kita lakukan agar kita bisa positif lagi? Oke. Yang pertama adalah kita harus menemukan akar permasalahannya terlebih dahulu. Ya, saya pernah beberapa kali handling untuk crisis communication, ya. Jadi ada beberapa brand besar, ya, yang pernah saya handling untuk kita bangun kembali reputasinya. Ya. Jadi yang pertama saya lakukan adalah melakukan survei. Ya, kita harus melakukan riset, ya. Riset kecil-kecilan, mungkin dengan menanyakan langsung, ya, kepada orang-orang yang pernah dirugikan, ya. Ya, kita sebuah brand itu, ya. Iya, kita bisa mungkin melakukan yang namanya, ya, seperti agent lah, ya, gitu kan, tanpa diketahui bahwa kita dari perusahaan tersebut. Ya, kita, detektif, ya? Iya, kita, iya, betul, ya, semacam detektif lah, ya. Detektif, ya. Ya, kita menanyakan misalkan, kenapa Anda, menurut Anda brand A itu gimana sih? Ya, pasti akan banyak kan keluhan itu, Yes. misalkan dari pelanggan 1. Lalu kemudian pelanggan 2, pelanggan 3, dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Nah, pertama yang harus melakukan survei. Yang kedua adalah survei kedua adalah dari sisi karyawan. Ya. Orang dalam gitu. Internalnya. Iya, orang dalam, ya. Bagaimana dari karyawan tersebut melihat, ya, perusahaan di tempat dia bekerja itu seperti apa? Apakah dia memiliki satu kebanggaan atau memiliki satu pandangan yang sama? Oke. Itu dulu, ya. Setelah kita tahu akar permasalahannya, misalkan dulu saya pernah handling ada sebuah brand, ya, yang dulunya bagus sekali terus tiba-tiba terpuruk, ya, karena diterpa isu, Betul. ya, isu negatif seperti itu, ya. Setelah saya temukan, ya, saya langsung catat kesimpulannya, oh, brand ini terpuruk karena, ya, layanannya itu sebenarnya sangat lambat, ya, jadi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, gitu. Layanannya sangat lambat, lalu kemudian produknya banyak yang cacat, Iya. seperti itu. Nah, hasil survei ini akhirnya kita sampaikan, ya, secara transparan kepada si pemilik perusahaan. Iya. Ya. Nah, setelah itu mereka akhirnya gimana? Mereka itu akhirnya membuat sebuah campaign atau program, Iya. ya, di mana melibatkan customer mereka, customer base-nya mereka, gitu. Menurut Anda, misalkan kita iklannya bantal lah, ya, Iya. sebuah bantal gitu, ya. Ya. Menurut Anda bantal yang nyaman itu seperti apa sih? Jadi mereka ngebalikin lagi. Supaya apa? Mereka membuat produk, membuat layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kebutuhan pelanggannya. Seperti itu, ya, customer needs. Gitu. Nah, setelah itu mereka juga melakukan survei kepada karyawannya. Gitu. Bagaimana bantal yang berkualitas itu menurut Anda? Gitu. Ya, jadi ada dua sisi. Terus bagaimana cara Anda mewujudkan layanan terbaik untuk sebuah produsen bantal, contohnya. Apa saja yang perlu dibutuhkan. Gitu. Nah, setelah kita ketemu semua itu, artinya kita membuat sebuah komitmen setelah itu, ya, melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Nah, terakhir, kita harus selalu yang namanya melakukan publikasi berita positif. Apalagi di zaman sosmed sekarang. Betul sekali. Ya, begitu ada satu berita buruk yang makan itu mungkin bisa sampai 50 sampai 100 media. Tapi begitu kita sampaikan berita positif, yang makan mungkin cuma 10. Ya. Karena apa? Orang itu senang membicarakan hal-hal yang buruk daripada hal-hal yang baik. Ya, karena mungkin ini ya mungkin dari ya kebanyakan masyarakat kita seperti itu, ya. Ya, ini nanti saya malah disomasi sama masyarakat banyak. Tapi Ya, kebetulan ya. itu karena saya lihat itu berita positif itu orang lebih menarik daripada berita negatif. Kalau orang Berita negatif. kita ngasih sumbangan, kita ngasih sumbangan itu berita positif, tapi paradigma orang selalu itu mau
pamer itu ria gitu. Iya, Tapi betul. yang lihat pun sudah itu beritanya positif, maksudnya orang yang masuk sumbangan itu positif, cuma orang selalu nanggapnya negatif pasti gitu kan. Iya. Dan itu orang yang lihat sedikit, biasa lah orang kasih sumbangan itu hanya untuk pamer. Tapi kalau berita positif terjadi pembunuhan, wih, Waduh, itu cepat langsung sekali, viral, langsung viral. Langsung viral seperti Nah, itu. makanya ya sebetulnya ya kita juga perlu memberikan edukasi bagaimana sih bermedsos yang sehat. Ya, Karena betul. di masa zaman digital seperti ini semua bisa jadi wartawan, semua Betul. bisa jadi media. Ya. Nah, artinya kita harus belajar bermedsos yang sehat juga. Ini kan berkaitan dengan branding image ya. Terima kasih Pak Andri atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk ya bicara tentang branding image. Jujur saya paham branding image, cuma detail-detailnya saya kurang tahu, baru tahu sekarang ini secara detailnya seperti apa gitu. Ya mungkin ini sangat bermanfaat sekali buat company kita ke depannya, terutama di grup kita, di Solid Group, dan terutama di unit kita, unit Muhibin. Nanti mungkin kantor Manado, Samarinda, dan kantor Semarang mungkin bisa memanfaatkan ini, ilmu kita ini untuk kebaikan bersama dan tentunya untuk pencapaian target kita bersama. Jangan bosan-bosan ya datang kantor EWF Manado Pak Andri ya, dan membagi ilmu gitu. Siap Pak Joko. Ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti akan kita pasti kita undang lagi. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih.